Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhammad Andrasana pernah berbagi cerita. Subuh ini saya akan membahas kontekstual dari turunnya ayat pertama Iqra. Jadi ayat pertama Iqra itu diulang sampai 3 kali. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan dia tidak tahu, karena Iqra ini adalah satu kemampuan untuk saudara Nabi terakhir Muhammad SAW yang jauh sesudah beliau wafat masih beriman dan mengikuti proses yang beliau terima. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengalami satu proses menerima petunjuk. Jadi tidak serta-merta menjadi kitab yang ditulis oleh para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi Iqra ini beliau bilang tidak tahu, artinya memang dia tidak tahu, karena untuk petunjuk akhir zaman ketika teknologi sudah mendekati sempurna. Jadi bukan yang ditafsirkan dia buta huruf, tidak bisa membaca, nabi yang umi. Umi di sini dia tidak tahu yang goib gitu loh. Yang goib dia tidak tahu. Tapi kalau sebagai pengetahuan, dia di buku Martin Link itu dia menyatakan ibaratnya dia kota pengetahuan, maka Ali itu adalah pintu gerbang pengetahuan. Nah, berarti dia tahu bahwa dia punya pengetahuan dan dia berada di kalangan orang-orang berpengetahuan, keluarganya orang Quraisy. Jadi penafsiran-penafsiran yang mendangkalkan inilah yang membuat umat hari ini menjadi ya bodoh karena mereka tidak diajari oleh ulamanya ini untuk memahami. Ulamanya sibuk ngasih amalan yang bersifat pengalaman pribadi gitu. Pengalaman pribadi nggak bisa disebarluaskan. Tapi kalau pengetahuan umum seperti yang ada di kitab ini bisa disebarluaskan, seperti membaca surat jin 1000 kali, nanti ketemu raja jin. Nah, itu pengalaman pribadi dari seorang yang menekuni, itu yang namanya duduk tekun, yang dikenal dukun itu. Dia melakukan eksperimen ritual, hasilnya ya ilmu jin, karena sifatnya adalah memang pengulangan ucapan, bukan eksperimen rasional seperti yang diajarin di Iqra ini. Makanya Iqra itu selama 2 tahun 5 ayat ini bertahan, tidak ada ayat lain. Artinya ini sangat mendasar dan banyak profesor kandungan yang masuk Islam karena ayat ini nggak mungkin diterima oleh Nabi Muhammad SAW di zaman dia, karena belum ada ilmu pengetahuan, belum ada sains. Dimana ayat keduanya Bismi Rabbika Lazi Kholaq, baca dengan nama Rob
yang menciptakan dari segumpal darah. Nah, ini kan proses desain, proses penciptaan, proses sains. Nah, ini tidak mungkin diketahui kalau tidak dengan eksperimen peralatan teknologi yang ada di akhir zaman ini. Nah, untuk orang yang menekuni pengetahuan, nah ini dibilang pengetahuan. Nabi menyatakan diri sebagai kota pengetahuan, seperti Ibnu Sina itu dia mempelajari dengan tekun kitab ini seperti yang disarankan dengan membaca perlahan-lahan, bukan kita membaca 40 kali surat Yasin semalam. Itu bukan perlahan-lahan membacanya, itu membaca ala jin itu. Misalnya karena kita sakit hati untuk membunuh orang, nah, ini niatnya aja udah salah, ini udah pasti ilmu iblis, ini penyalahgunaan dari ayat dan kitab. Nah, ilmu-ilmu itu yang sekarang nih beredar, ini yang saya bilang sebagai mistik gitu loh, yang dulu di zaman kegelapan Eropa itu filmnya Harry Potter itulah zaman kegelapan. Nah, hari ini zaman kegelapan umatnya berada di wilayah timur. Nah, alhamdulillah kitab ini sekarang banyak dipelajari oleh orang-orang di Eropa. Inilah yang dibilang Nabi Isa turun tuh ruh dari wahyu ini turun kepada pengikut Nabi Isa yang justru sekarang membuka tabir kegelapan dari umat yang justru udah nggak ikro lagi, nggak membaca kitab ini dengan sistemnya lagi. Jadi kitab ini saya namakan mesin ruh. Kalau kita baca dari pangkal sampai akhir, lalu dengan artinya sebanyak 7 kali, dia akan mengaktifkan ruh kita untuk mendapat petunjuk. Karena kitab itu di awal Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah petunjuk untuk orang berdisiplin. Disiplin itulah orang-orang yang jujur. Sementara orang yang amalan-amalan itu biasanya bukan orang jujur, malah cenderung jahat, menyalahgunakan ya untuk jadi jagoan, ilmu kanuragan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali ikro dan memperbaiki keadaan umat. Jadi membaca berulang-ulang ini dengan artinya secara perlahan-lahan, sehingga kalau 7 kali tamat kita mendapat furqan. Kalau 10 kali mungkin kita akan mendapat cobaan kedudukan, ya belum tentu lulus. Nah, kalau kita terus umur hidup, mudah-mudahan kita mendapat hikmah, tahu cara peduli, berbuat baik kepada orang. Jadi sehingga kita tidak mati dalam keadaan kufur yang penuh harta benda duniawi ini. Ya kita bisa mengikuti para sahabat ya Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan dunia ini dengan ketenangan jiwa. So, kalau kita meninggalkan dunia ini dengan harta yang masih banyak, ya dari pengalaman pribadi saya ya, harta yang sedikit aja peninggalan orang tua bikin hubungan keluarga jadi nggak baik. Itulah yang dibilang fitnah dunia. Tapi kalau kita udah bisa manfaatin untuk kepentingan umat, mudah-mudahan akan menjadi amal kita sampai akhirat. Jadi itulah suka dinyatakan di kitab tuh, orang-orang yang sudah meninggal tuh ingin dihidupkan sebentar karena ingin menyedekahkan hartanya. Jadi penyesalan karena dia meninggalkan hartanya yang banyak untuk keluarganya, yang keluarganya ternyata lupa, tidak ibadah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah. Salam dari Menara Langit, Muhammad Hanrason, yang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.